Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya ketika membeli stasiun cuaca dari Nissan. Ini adalah wireless weather station yang memiliki fasilitas Wi-Fi, sehingga ketika kita ingin melakukan uploading data ke website, misalkan ke underground.com misalkan, kita tidak memerlukan perangkat tambahan. Jadi sebagai ilustrasi, 2 tahun yang lalu di tempat saya juga memasang perangkat sejenis dengan ini. Cuman dia tidak memiliki fasilitas Wi-Fi, sehingga untuk bisa terkoneksi dengan website luar, semisal Underground, saya memerlukan perangkat tambahan. Dalam hal ini adalah komputer atau PC, sebelum dia terhubung ke internet, dan dari sana baru didistribusikan keluar. Nah, secara umum kalau kita perhatikan, setiap alat itu terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama itu adalah sensornya yang berada di luar. Itu ada banyak sekali sensor, banyak sekali parameter cuaca yang direkam. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan receiver. Nah, kita memerlukan receiver ini. Jadi biasanya ketika orang menggunakan alat yang sama, misalkan untuk orang yang terjun payung dan sebagainya, dia tidak perlu membroadcast datanya. Jadi dia langsung melihat menggunakan dashboard ini. Jadi ini kayak pad aja, kayak tablet gitu. Dia bisa melihat langsung di situ arah anginnya kemana, kemudian kecepatannya berapa dan sebagainya. Nah, kalau di kita sebenarnya alat ini tidak kita perlukan, karena kita ingin dia bisa langsung terkirim ke underground.com dan sebagainya. Tetapi untuk alat ini dia memerlukan receiver ternyata untuk bisa nantinya berkomunikasi dengan sebuah aplikasi. Di sini dia namanya adalah WS View. Kita bisa install di Android atau iPhone. Nah, dari alat ini dia harus terhubung, HP-nya harus terhubung dengan Wi-Fi yang sama dengan Wi-Fi yang dipakai oleh receiver. Kemudian dari situ kita bisa atur supaya alatnya itu bisa terhubung dengan beberapa website penyedia layanan hosting data cuaca tadi. Ini kita bisa perhatikan beberapa fitur yang tersedia di Nissan ini. Jadi produk ini bisa merekam kecepatan angin, kemudian kecepatan arah angin, kemudian hujan, temperatur baik outdoor maupun indoor. Ini outdoor ini adalah direkam oleh sensor kita yang di luar, sementara indoornya ini adalah direkam oleh receiver yang biasanya kita taruh di dalam ruangan. Kemudian dia juga dipakai untuk merekam temperatur, UV, kemudian illuminance dan heat index. Nah, selanjutnya ini yang menarik di sini itu adalah dia menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data dari outdoor sensor ke receiver. Ini juga biasa sebenarnya untuk peralatan lain. Yang berbeda itu adalah dari situ nanti setelah dia sampai ke receiver baru didistribusikan menggunakan Wi-Fi. Ini adalah beberapa fitur yang bisa kita lihat standar saja sebenarnya dengan yang lain. Jadi ada perangkat yang harus ditaruh di luar, kemudian perangkat yang ada di dalam, kemudian ada beberapa setup yang harus kita lakukan. Dan yang menarik di sini itu adalah kalau kita perhatikan dari fitur yang begitu bagus tadi itu adalah harganya. Jadi harganya itu $90. Ini kita beli dari Cina, kemudian ini sekitar 1,3 juta. 1,3 juta. Kebetulan saya mencoba untuk order 2 langsung untuk keperluan riset. Jadi keduanya itu awalnya kami order untuk dikirim menggunakan jasa kiriman biasa AliExpress standar shipping, itu $5 saja. Tapi ternyata ada kendala, peralatannya tidak bisa keluar dari China dan dikembalikan ke pengirim. Akhirnya kami minta untuk dikirim menggunakan FedEx dengan biaya $30. Dan dengan FedEx ternyata jauh lebih aman dan lebih cepat, nyatanya di Indonesia hanya 7 hari. Dan sesampai di Jakarta kita membayar pajak total 270.000.
Jadi dua alat ini totalnya itu bersihnya sekitar 1,67 juta saja. Itu bisa kita bandingkan dengan harga alat yang persis sama. Ya, kalau kita beli di Indonesia itu harganya jauh banget, jadi sekitar 8,25 juta, belum termasuk ongkos kirim. Jadi jauh banget, jadi selisihnya 6 jutaan. Nah, ini kami coba untuk membeli dari luar, kira-kira nyampe dengan aman enggak, kemudian alatnya bisa berfungsi dengan baik enggak, dan sebagainya. Dan ternyata bagus. Ini adalah contoh dashboard yang bisa dilihat secara publik. Pertama itu adalah di wonderground.com. Saya sudah create satu stasiun namanya Keputih Permai, jadi bisa lihat cuacanya di situ seperti apa. Kemudian ini yang menarik tadi itu adalah sempat hujan, jadi precipitation-nya itu bisa direkam sekitar 2 mm. Kemudian grafiknya juga kita bisa lihat di sini untuk masing-masing parameter. Ini yang banyak yang digunakan wonderground.com. Kemudian yang kedua itu adalah weather cloud. Nah, weather cloud ini secara visual sangat menarik. Jadi juga kita bisa download data kita yang sudah kita simpan di sini selama 1 tahun. Jadi data yang direkam selama 1 tahun itu bisa kita download langsung. Jadi harus kita download, kalau kita rekam lama harus kita download setiap tahun. Jadi kalau kita perhatikan visualisasinya sudah sangat bagus, jadi temperatur, humidity, dan masing-masing dari parameter tadi itu dipisah dan ditampilkan sendiri-sendiri. Kemudian tadi juga hujannya juga bisa direkam di situ. Kemudian angin ini juga dia memiliki dashboard sendiri, baik kecepatan maupun arahnya. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa lihat evolution. Jadi ini adalah perubahan data berdasarkan waktu. Jadi ini kita bisa cek dari jam 4 sampai jam 19 hari ini seperti apa. Dia mulai puncak-puncaknya itu jam 9 sampai jam 15. Kemudian ada data yang kosong, ini karena wifi-nya memang mati, jadi dia tidak bisa direkam datanya. Ini juga menunjukkan bahwa di alatnya itu tidak ada memori untuk merekam datanya. Nah, ini adalah curah hujannya, tadi dia sempat direkam. Kemudian yang terakhir itu adalah saya tunjukkan yang Eco Weather. Oke, ini adalah Eco Weather. Jadi kita bisa cek dashboardnya, cukup ringkas. Jadi dashboardnya hanya dalam satu halaman dan bisa dilihat seperti ini. Terima kasih.